Oke, assalamualaikum guys. Ini episode keempat dari channel Bang Han. Kali ini pembahasannya sedikit berbeda, dan yang akan saya bahas kali ini adalah tentang love bombing. Kukira cinta, ternyata jebakan perasaan. Buat yang penasaran apa itu love bombing, langsung saja kita mulai. Oke. Perasaan dicintai dan diperhatikan adalah salah satu dari kebutuhan dasar manusia. Tapi apa jadinya ketika hal ini malah dimanfaatkan untuk menjebak kamu dalam hubungan yang salah? Love bombing, jika dijelaskan secara sederhana, adalah pemberian cinta kepada pasangan atau calon pasangan secara berlebihan, yang tujuannya untuk memanfaatkan atau memanipulasinya. Jadi ada maksud tersembunyi dari cinta yang diberikan. Oke, seperti itu. Lanjut, love bombing banyak dilakukan oleh seorang pelaku yang memiliki sifat manipulator, narsistik, bahkan sosiopat. Dan ketika kita menerima cinta yang diberikan secara berlebihan, pada akhirnya kita akan terjebak dalam hubungan yang sulit untuk diakhiri, walaupun hal tersebut sudah menyakiti diri sendiri. Seseorang yang menjadi korban dari love bombing banyak mendapati pasangannya melakukan kekerasan secara fisik, kekerasan secara verbal, bahkan perselingkuhan, tapi tetap memaafkan dan kembali pada pasangannya tersebut. Oke. Seperti dibutakan oleh cinta ya teman-teman, karena kasih sayang diberikan kepadanya sangat besar. Jadi ketika dia berbuat salah atau menyakiti kita pun kita tidak bisa melepaskannya gitu. Memang perilaku love bombing itu seperti apa? Oke, berikut ini adalah beberapa ciri dari perilaku love bombing yang perlu diwaspadai. 1. Pertama, memberikan segala sesuatunya berlebihan. Contoh, ketika pasanganmu memuji kamu terus-menerus, memberikan hadiah secara berlebihan, atau memberikan perhatian secara berlebihan, maka kamu harus hati-hati, waspada. Tuh, terlalu overprotective pun harus waspada ya guys. Terus, kemudian yang kedua, terus-menerus meyakinkan korbannya bahwa dirinya adalah satu-satunya. Kamu milikku satu-satunya, cuman kamu yang aku sayang, cuman kamu yang aku cinta. Aku gak bisa hidup tanpa kamu, aku benar-benar butuh kamu, aku gak bisa fokus tanpa kamu, aku gila kalau gak ada kabar dari kamu. Nah, ini bisa jadi ciri dari perilaku love bombing. Maka teman-teman bisa waspada ya kalau menemukan perilaku seperti ini. Kemudian yang ketiga, terlalu cepat mengungkap perasaan dan komitmen tanpa perlu mengenal satu sama lain. Ketika orang terlalu satset, itu tidak baik juga ya teman-teman, karena dalam menjalin hubungan kita itu butuh waktu untuk memperkenalkan diri masing-masing, untuk menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing. Maka ketika kamu bertemu dengan seorang yang satset, baru kenal 1 minggu atau kenal 3 hari langsung ajak berhubungan, entah itu melamar kamu, entah itu menembak kamu sebagai pacar, itu kamu harus hati-hati ya. Nah, oke, yang keempat, membuat seolah-olah kamu sangat membutuhkan dia dan berusaha tampil sesempurna mungkin tanpa celah. Jadi maksudnya dia akan selalu ada buat kamu, dia akan selalu hadir buat kamu, apapun yang kamu butuhkan, apapun yang kamu inginkan, dimanapun kamu butuh dia, kapanpun kamu butuh dia, dia akan selalu ada buat kamu. Seolah-olah kamu adalah prioritas dia, dan seolah-olah cuma dia yang bisa bantu kamu. Nah, hati-hati ya, jangan terlena dengan hal seperti itu. Memang kita pasti senang kalau dapat pasangan yang sesigap itu, tapi kita juga harus hati-hati, jangan terlalu terlena. Oke. Yang kelima, tidak suka ketika kamu menerapkan batasan dalam hubungan. Nah, yang paling bahaya, misalkan
Dia tidak suka kalau kamu bilang, aku nggak bisa keluar malam, aku keluar bisanya sampai jam 5 sore. Atau misal, aku nggak boleh ini, nggak boleh itu, kita nggak boleh ini, nggak boleh itu. Nah biasanya dia tidak suka, dia itu lebih cenderung ingin bebas dengan kamu, bebas melakukan apapun dengan kamu, bebas kemanapun dengan kamu, bebas melakukan hal apapun dengan kamu pastinya. Nah ini harus hati-hati ya, ketika dia terlalu bebas, terlalu berani, kamu harus hati-hati. Kalau ketemu orang yang terlalu berani seperti ini, harap waspada ya. Apalagi buat kamu yang perempuan. Karena perilaku love bombing ini bukan cuma dimiliki oleh laki-laki, bisa juga oleh perempuan. Makanya tetap hati-hati ya. Kemudian apa sih tahapan terjadinya love bombing itu? Nah, untuk tahapan terjadinya love bombing yang perlu kamu kenali, yang pertama itu ada idealization, yang artinya memberikan perhatian terus-menerus tanpa henti, membuat komitmen cepat, dan meyakinkan kamu bahwa kamu adalah satu-satunya yang dia cintai. Ini seperti perilaku yang sudah tadi saya jelaskan ya. Kemudian devaluation. Setelah mendapatkan kepercayaan yang diinginkan, pelaku biasanya mulai memanipulasi, menjauhkan kamu dari orang dekat, serta merendahkan kamu. Nah, hati-hati nih, seolah-olah biasanya orang yang sudah mendapatkan kepercayaan kamu, sudah mendapatkan bahwa kamu benar-benar butuh sama dia, biasanya dia di situ langsung siap memanipulasi kamu, seperti tadi menjauhkan dari kamu, dari orang terdekat kamu. Ketika kamu ingin berkumpul dengan teman-teman kamu, ataupun kamu ingin berkumpul dengan saudara-saudara kamu, dia cenderung untuk melarang atau cenderung untuk lebih protek gitu. Dan seolah-olah dia pada saat itu mulai merendahkan kamu, apalagi pada saat kamu sudah pernah berhubungan badan dengan dia. Itu makanya bahayanya, hati-hati pada laki-laki atau perempuan yang tidak menyukai adanya batasan. Hati-hati ya. Nah, kemudian ada discard. Nah, discard ini ketika pelaku sudah mulai bosan dan mendapatkan apa yang ia inginkan, ia akan menghilang atau membuangmu sehingga menyebabkan perasaanmu menjadi hancur. Nah, ghosting, setelah kamu jatuh cinta pada dia, setelah kamu berpikir bahwa kamu tidak bisa hidup tanpa dia, ketika semua pikiran itu yang dia inginkan telah dia dapatkan, ketika apa yang dia incar dari kamu sudah dia dapatkan, entah itu mungkin uangmu, entah mungkin itu harga dirimu, entah mungkin itu apapun yang bermanfaat bagi dia yang dia incar, dia kalau sudah dapat pasti langsung pergi, ngeghosting dengan berbagai alasan ataupun bahkan mungkin tanpa alasan. Tiba-tiba pergi, tiba-tiba dia langsung berubah 360 derajat. Yang tadinya dia sangat peduli sama kamu, yang tadinya dia sangat-sangat memperhatikan kamu, selalu ada ketika kamu butuh. Namun ketika keinginan yang dia dapatkan sudah terpenuhi, dia akan seperti orang asing bagi kamu. Di situ kamu akan hancur, sakit hati, dan seolah-olah kamu yang salah, padahal bukan kamu yang salah, tapi dia. Nah, kemudian teman-teman pasti bertanya, ada nggak sih cara kita lepas dari pasangan yang love bombing? Ada nggak sih cara kita lepas dari orang-orang yang love bombing? Nah, ada. Bagaimana caranya? Nah, begini caranya. Cara melepaskan diri dari jebakan cinta love bombing, yang pertama yang pastinya harus kamu lakukan adalah menyadarinya. Mulai mengenali tanda-tanda dari hubungan yang tidak sehat, seperti yang sudah tadi saya sebutkan, dari mulai perilakunya, dari mulai tahapannya. Kamu harus peka, sadar, wah ini orang ini kok arah-arahnya seperti terlalu over ya, love bombing nih, jangan-jangan. Jadi jangan terlena dengan apa yang dia berikan, dan jangan terlalu
berekspektasi dan berharap tinggi pada apa yang sudah dia lakukan untuk kamu gitu. Yang kedua, refleksi dan evaluasi. Mulai merenung, berpikir ke dalam dan melakukan percakapan dengan dirimu sendiri. Apakah hubungan yang kamu jalani ini menyakiti dirimu atau tidak? Kamu harus banyak-banyak merenung, berpikir apakah hubungan yang sedang saya jalani ini membuat saya bahagia atau malah membuat saya merasa dirugikan, atau mulai perlahan seperti akan merugikan saya ke depannya. Karena yang paling penting, cintailah dirimu sendiri, baru cintai orang lain. Oke. Yang ketiga, memperoleh support system dari orang terpercaya. Berceritalah terhadap sahabat ataupun keluargamu, validasi perasaanmu dengan pengamatan dari orang lain yang mungkin lebih logis dan objektif. Nah, berceritalah kepada teman, saudara, ataupun orang yang kamu percaya, atau mungkin kamu bisa cerita sama Bang Han, boleh tulis di kolom komentar, atau mungkin bisa minta nomor WA Bang Han, nanti Bang Han kasih ya. Dan minta tolong dong bagaimana tanggapi perasaanmu seperti apa gitu. Apa yang harus kamu lakukan dengan berceritakan, mudah-mudahan teman-teman atau saudaramu bisa memberikan nasihat gitu. Yang terakhir, meminta bantuan profesional. Nah, ini mungkin sedikit sulit karena butuh biaya ya. Itu ada beberapa waktu di mana kamu memerlukan langkah nyata seperti pemulihan dari luka yang mungkin sudah diciptakan dalam hubungan, seperti ke psikiater, psikolog, itu mungkin butuh biaya. Tapi kalau ini bolehlah cerita sama Bang Han juga. Insya Allah Bang Han bantu semampunya. Jadi bolehlah cerita sama Bang Han. Ya, jadi begitu ya teman-teman, episode keempat dari Bang Han tentang love bombing. Mudah-mudahan di sini teman-teman gak ada yang bertemu dengan pasangan-pasangan love bombing, atau mungkin yang sedang menjalani, mudah-mudahan bisa segera lepas. Karena tidak ada benefit dan selalu berakhir buruk kalau kamu punya pasangan yang love bombing. Ya, mudah-mudahan sehat-sehat kita semua. Harapannya ilmu yang Bang Han sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terakhir, tolong bantu like, comment, and subscribe, dan share ke teman-teman kamu. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih. Bye-bye. Wassalamualaikum.